Terima kasih moderator. Edwin Ray Guthrie atau biasa dikenal dengan Guthrie adalah seorang profesor psikologi di Universitas Washington. Ia lahir pada 9 Januari 1886 di Lincoln, Nebraska. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan dan merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Pada tahun 1907, Guthrie lulus S1 bidang matematika dan filsafat di Universitas Nebraska. Lalu setelah lulus, ia menjadi guru matematika di sekolah menengah Lincoln High School. Sembari melanjutkan pendidikannya, S2 di universitas yang sama seperti sebelumnya, yaitu Universitas Nebraska, dan lulus pada tahun 1910. Di tahun yang sama pula, ia mendapatkan gelar PhD dari Universitas Pennsylvania. Selang 4 tahun kemudian, ia menjadi dosen filsafat dan di tahun yang sama ia diangkat menjadi anggota Departemen Psikologi Universitas Washington, serta menjadi dekan pasca sarjana di tahun 1943. Guthrie pernah mempublikasikan karyanya yang berjudul The Psychology of Learning. Dalam karyanya tersebut berisi pendapat tidak setujunya dengan teori yang dikemukakan oleh Chuck Hull, karena menurutnya stimulus dan respon itu tidaklah terjadi secara otomatis. Selama Perang Dunia Kedua, ia membuat kontribusi yang krusial dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang filsafat, psikologi sosial, psikologi abnormal, pembelajaran, dan teori psikologi pendidikan. Dari kontribusinya tersebut, ia mendapatkan penghargaan Nobel oleh Asosiasi Psikologi Amerika, dan ia menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 1959. Guthrie merupakan seorang ahli behaviorisme yang mengemukakan pendapatnya tentang teori Pavlov dan Thorndike, yang dengan adanya suatu pengulangan yang sama pada sebuah stimulus gerakan, maka stimulus akan mengikuti gerakan tertentu dengan adanya suatu penggabungan atau pengkombinasian stimulus, atau bisa disebut dengan teori pembiasaan asosiasi dekat. Menurut Gradler, asas belajar utama yang dijelaskan Guthrie adalah hukum kontinuitas atau hukum contiguity. Hukum kontinuitas itu sendiri merupakan gabungan antara stimulus yang disertai suatu gerakan pada saat timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie. Secara cermat, Guthrie dan Horton tahun 1946 mengamati sekitar 800-an tindak melepas diri kotak teka-teki yang dilakukan oleh kucing. Dalam buku yang berjudul Cats in a Puzzle Box, observasi ini dilakukan. Kotak yang dipakai Thorndike dalam percobaannya sama dengan kotak yang digunakan Guthrie dalam percobaan ini. Dalam subjek percobaan ini, Guthrie dan Horton menggunakan subjek berupa beberapa kucing sebagai percobaan. Dalam percobaan tersebut, mereka melihat setiap kucing belajar keluar dari kotak dengan cara sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Dalam respon khusus yang dipelajari oleh hewan tertentu adalah respon yang diberikan hewan sebelumnya mereka keluar dari kotak. Respon ini cenderung diulang lagi saat kucing diletakkan. Dalam hal ini, perilaku tersebut dinamakan perilaku stereotip. Dalam observasi ini, memperkuat pendapat yang disampaikan Guthrie yang menyatakan bahwa penguatan hanyalah aransemen mekanis yang mencegah berhentinya proses belajar. Dari percobaan ini, Guthrie menyimpulkan bahwa setiap kejadian yang diikuti dengan respon yang diinginkan dari hewan akan mengubah kondisi yang menstimulasi dan oleh sebab itu mempertahankan respon di dalam kondisi yang menstimulasi sebelumnya. Menurut Guthrie, karena setiap pengalaman adalah hal unik yang telah terjadi ataupun seseorang yang harus belajar ulang berkali-kali, Guthrie mengatakan bahwa belajar 2 ditambah 2 di papan tulis tidak menjamin siswa bisa 2 ditambah 2 ketika di bangku, karena memungkinkan siswa akan belajar meletakkan respon pada setiap stimuli di dalam atau di luar kelas, yang dimana bisa memposisikan sesuai tempatnya. Menurut Guthrie, hasil proses belajar secara berangsur-angsur yang dicapai oleh seorang siswa bukan hasil dari berbagai respon yang kompleks terhadap stimulus-stimulusnya, sebagaimana yang diyakini para behavioris lainnya, melainkan karena kedekatan asosiasi antar stimulus dan respon. Guthrie mengemukakan bahwa tingkah laku manusia secara keseluruhan dapat dilihat sebagai urutan tingkah laku yang terdiri dari unit-unit. Adapun unit-unit tingkah laku merupakan reaksi atau
atau respon dari perangsang atau stimulus sebelumnya. Kemudian, unit tersebut menjadi stimulus pemula stimulus yang kemudian bagi unit tingkah laku yang selanjutnya. Jadi, pada proses conditioning pada umumnya terjadi proses asosiasi antara unit-unit tingkah laku satu sama lain yang berurutan. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang atau berkali-kali memperkuat asosiasi yang terdapat antar unit tingkah laku yang satu dengan lainnya.